Halo Penakers, bagaimana nih kabarnya? Semoga kita sehat selalu dan semangat untuk berkarya ya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang sering Penakers ikuti loh. Apakah itu? Ya benar, yaitu adalah lomba. Penakers pasti sudah sering kan melihat berbagai macam lomba yang ditemui di berbagai platform media sosial. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai lomba-lomba yang sering Penakers lihat. Tidak hanya itu, Penakers yang baru mulai terjun di dunia lomba sebagian besar akan bertanya-tanya terkait apa aja yang harus dipersiapkan sesuai dengan lombanya. Siapa sih yang gak mau ikut lomba, tapi masih ragu dengan jenis-jenis lomba yang sering diikuti mahasiswa apa aja? Oleh karena itu, di video kali ini kita akan kupas tuntas mengenai jenis perlombaan. Yuk disimak hingga akhir video biar bisa ikutan lomba-lomba dan paham apa yang harus dilakuin. Sebelum masuk dalam pembahasan, kita lihat dulu yuk lomba apa aja sih yang akan kita bahas. Yang pertama yang akan kita bahas yakni adalah esai, KTI, infografis, dan poster. Nah, dari lomba-lomba itu yang sering Penakers temui bukan? Tanpa nunggu lama-lama, yuk kita kupas tuntas satu persatu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah esai. Esai merupakan suatu karangan pendek tentang fakta yang kemudian dikupas menurut pandangan pribadi penulisnya, menurut Sumarjo, Jacob, dan Saini KM. Nah, jadi esai merupakan KTI versi pendeknya nih Penakers, dan berstruktur bebas atau tidak terikat, sehingga jika Penakers ikut lomba esai akan lebih mudah dibanding dengan KTI. Selanjutnya mengenai struktur esai. Struktur yang pertama yakni adalah pendahuluan. Bagian pendahuluan dalam jenis tulisan ini berisi mengenai pernyataan-pernyataan secara umum yang akan dibahas. Selain itu, pada bagian ini juga membahas mengenai latar belakang atau alasan jenis tulisan ini membahas mengenai suatu topik tersebut. Pada pendahuluan juga mengenai pengantar yang akan mengarahkan pembaca pada topik atau permasalahan yang akan dibahas. Struktur yang kedua yakni adalah pembahasan. Pada bagian ini berisi tentang data dan fakta yang dirinci oleh penulis, kemudian ia mengungkapkan pendapat pribadinya secara logis dan terstruktur. Dari pembahasan ini adalah menjelaskan topik-topik yang telah diutarakan di pendahuluan dengan lebih detail. Lalu, struktur yang terakhir adalah penutup. Pada struktur ini, penulis mengungkapkan rangkuman pokok-pokok topik yang telah dipaparkan oleh penulis. Hal terpenting pada simpulan atau penutup adalah haruslah berkaitan dengan topik permasalahan yang dibahas, tidak melebar atau malah membahas topik-topik lain. Lalu jenis-jenis esai yang Penakers harus tahu yaitu yang pertama adalah esai naratif atau esai personal yang menggabungkan kisah pengalaman pribadi dengan argumen akademis atau ilmiah. Yang kedua yakni adalah esai persuasif, yakni untuk menyampaikan opini tentang suatu hal. Lalu yang ketiga adalah esai analisis, memberikan informasi tentang sebuah konsep. Selanjutnya adalah esai deskriptif, adalah esai yang membahas mengenai deskripsi suatu subjek atau suatu hal dengan menggunakan 5 indera. Maksudnya adalah pada jenis tulisan ini penulis mendeskripsikan suatu topik secara lengkap. Lalu selanjutnya adalah esai komparatif, yakni esai yang berfungsi untuk membandingkan kedua hal dengan menunjukkan berbagai persamaan dan perbedaannya. Selanjutnya yakni adalah esai sebab dan akibat, yang menjelaskan sejumlah hal yang saling berhubungan. Dan yang terakhir adalah esai kritis, atau esai akademis yang biasanya digunakan untuk menganalisis karya sastra, film, dan pandangan seseorang. Selanjutnya, lomba yang akan kita bahas adalah karya tulis ilmiah. Apa sih itu karya tulis ilmiah? Jadi, karya tulis ilmiah merupakan uraian atau laporan tentang kegiatan, temuan, maupun informasi yang berasal dari data. Untuk lebih membedakan mengenai karya tulis ilmiah dengan lomba lain, yuk kita bahas ciri-cirinya. Yang pertama adalah reproduktif. Lalu, tidak ambigu, tidak emotif, menggunakan bahasa baku, menggunakan kaidah keilmuan, bersifat dekoratif, terdapat kohesi, bersifat objektif, dan menggunakan kalimat efektif. Pada karya tulis ilmiah sendiri memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah artikel, makalah, skripsi, paper, tesis, dan disertasi.
Selain itu, di lomba karya tulis ilmiah, tentu akan ada tahap presentasi untuk menjelaskan karya tulis Penakers semisal mengikuti lomba. Hal ini tentu berbeda dengan lomba esai yang sebagian besar tidak ada tahap presentasinya. Lalu jenis lomba selanjutnya adalah poster. Poster merupakan salah satu jenis media publikasi yang sering digunakan. Secara sederhana, ciri-ciri poster adalah sebuah pengumuman atau informasi yang dikemas dalam bentuk gambar, tulisan, maupun perpaduan keduanya yang memiliki tujuan untuk membedakan informasi kepada halayak umum. Untuk ciri-ciri poster yang spesifik yakni menggunakan bahasa yang singkat dan jelas, yang tidak berbelit-belit agar pembaca dapat memahami dengan mudah. Lalu yang kedua adalah menarik perhatian. Pemberian elemen yang kontras dan keserasian warna akan menambah daya tarik poster Penakers loh. Yang ketiga menggunakan kalimat ajakan atau persuasif. Selain pada tulisan, Penakers juga bisa menambah elemen yang bersifatnya ajakan dan mempunyai makna agar terlihat memiliki pesan yang ingin disampaikan. Lalu selanjutnya yakni adalah gambar atau ilustrasi yang menarik dan pemilihan peletakan elemen gambar yang tepat. Untuk Penakers, di poster tidak terlalu banyak menggunakan kata-kata, akan tetapi lebih menekankan pada gambar. Untuk perbandingannya sendiri yakni 70% gambar dan 30% berisi informasi dan tulisan. Selanjutnya, cabang jenis lomba yaitu infografis. Infografis merupakan visualisasi data yang menyampaikan informasi yang kompleks pada pembaca agar lebih mudah dipahami dan dibaca. Jenis-jenis infografis sendiri terbagi menjadi dua, yakni infografis animasi. Infografis animasi memadukan konsep audio dan visual yang akan tampak sangat menarik, yang biasanya digunakan oleh media audio visual seperti televisi maupun YouTube. Yang kedua adalah infografis interaktif. Infografis interaktif yakni memiliki target sasaran penyajian informasi yang disajikan. Dengan kata lain, pembaca dapat berinteraksi dengan desain tersebut, biasanya terdapat dalam web, aplikasi, maupun sejenisnya. Berbeda dengan poster, pada infografis tekankan pada data dan informasi yang disertai dengan elemen gambar yang menarik untuk dibaca. Untuk perbandingannya sendiri yakni 70% data dan informasi, sedangkan 30%-nya berupa elemen gambar. Sebab pada infografis tentu bersifat aktual dan informatif, maka juga diperlukan sumber-sumber yang valid. Nah, Penakers itu tadi berbagai macam jenis lomba yang ada di perlombaan, yang biasanya dikhususkan untuk mahasiswa loh. Sekarang udah paham kan mengenai substansi dari masing-masing lomba? Penakers juga bisa nih setelah nonton video ini, bisa langsung cari lomba yang relevan dan bisa ikutan. Mengenai tips dan trik lainnya, Penakers jangan lupa buat terus nonton video dari UKM Penalaran nih, biar ilmunya semakin bertambah terkait dunia lomba.